Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini saya akan berbagi tentang bagaimana kita menanggapi tuduhan bahwa doktrin Trinitas itu adalah agama pagan atau pengaruh dari paganisme atau filsafat Yunani. Ya. Jadi ini pertanyaan yang banyak ditanyakan, juga pernyataan yang sering kali dituduhkan kepada Trinitas Kristen, ya. Jadi pertanyaannya itu, bagaimana membantah tuduhan doktrin Trinitas berasal dari pengaruh paganisme atau filsafat Yunani, bukan dari Alkitab. Kenapa? Biasanya ini dikaitkan dengan adanya konsep tiga serangkai ilahi dalam agama-agama kuno. Nah, untuk itu saya akan secara singkat memberikan jawaban atas pertanyaan ini, ya. Yang pertama yang harus kita ketahui adalah bahwa secara historikal komparatif, ya, kesamaan numerik, ya, 3 sama numerik 3 antara Trinitas Kristen dengan triad pagan itu tidak berarti kesamaan konsep ontologikal, ya. Sekali lagi, secara historikal komparatif kesamaan numerik, ya, numerik 3, angka 3, ya, antara Trinitas Kristen dan triad pagan tidak berarti kesamaan konsep ontologikal. Dalam agama-agama pagan, misalnya sebagai contoh Mesir, itu ada Osiris, ada Isis, ada Horus, triad pagan. Ya, kemudian dalam agama Hindu ada Trimurti, ya, di mana 3 menunjukkan pada dewa terpisah atau fungsi kosmikal yang berbeda, bukan satu esensi ilahi yang sama, ya. Nah, beda dengan Trinitas Kristen. Trinitas Kristen itu menegaskan bahwa satu Allah dalam 3 pribadi yang berbeda, ya. Jadi bukan 3 Allah, satu Allah. Jadi kesamaan angka adalah kebetulan fenomenologikal, bukan asal usul teologikalnya, ya. Itu sehingga kesamaan numerik, ya, 3 antara Trinitas Kristen dengan triad pagan tidak berarti sama konsepnya, ya, konsep ontologikalnya sama, bukan tidak sama, ya. Nah, itu yang pertama, ya. Yang kedua, secara biblika doktrin Trinitas itu berakar pada monoteisme Yahudi. Akarnya, doktrin Trinitas itu akarnya pada monoteisme Yahudi, ya. Dan monoteisme Yahudi yang sangat ketat ini, ya, justru menolak pagan, ya. Ada sesuatu hal yang aneh apabila Trinitas itu berakar pada atau dipengaruhi oleh pagan, ya. Karena Trinitas Kristen itu akarnya adalah monoteisme Yahudi, ya. Bukan politeisme pagan, monoteisme Yahudi yang ketat yang justru menolak politeisme pagan. Ulangan pasal 6 ayat 4 itu ada Shema, ya. Yahweh Echad, yang berarti Tuhan itu Esa. Nah, monoteisme Israel ini bersifat eksklusif, Bapak Ibu, dan anti pagan, ya. Monoteisme Israel ini bersifat eksklusif dan anti pagan. Nah, dalam konteks inilah pengakuan keilahian Yesus dan Roh Kudus muncul bukan karena pengaruh luar, tetapi karena pengalaman wahyu yang radikal dalam sejarah keselamatan, di mana gereja mula-mula terdiri dari orang-orang Yahudi monoteisme yang tidak mungkin dengan mudah mengadopsi politeisme pagan. Jadi orang Kristen yang mula-mula itu, rasul-rasul orang Kristen mula-mula itu tidak mungkin mengadopsi politeisme pagan, karena mereka pada dasarnya Yahudi monoteisme, ya. Nah, jadi tidak masuk akal, ya. Nah, kemudian yang ketiga, perjanjian baru menunjukkan perkembangan Trinitarian yang organik dari wahyu Kristus dan Roh Kudus. Jadi bukan adaptasi mitologi. Matius 28 ayat 19 menggunakan formulasi baptisan. Di sana kata Yunani, perasa Yunani digunakanlah eisto onoma, yang berarti ke dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam 2 Korintus 13 ayat 13 menampilkan berkat rasuli triadik. Nah, struktur ini muncul dalam konteks ibadah Kristen awal, bukan dalam dialog dengan agama-agama pagan. Tidak ada sama sekali dialog dengan agama-agama pagan, ya. Ini muncul dalam konteks ibadah Kristen awal, ya. Ini menunjukkan asal internal dari iman Kristen, ya, berasal dari kitab suci itu sendiri, ya.
Nah, kemudian yang keempat, secara kristologikal, pengakuan Yesus sebagai Tuhan, kata Yunaninya itu adalah Kyrios, berasal dari identifikasi Yahweh di Perjanjian Lama. Ya. Jadi bukan dari dewa-dewa pagan. Ya. Jadi pengakuan Yesus sebagai Tuhan atau Kyrios itu berasal dari identifikasi Yahweh di Perjanjian Lama, bukan dari dewa-dewa pagan. Ya. Di Filipi 2 ayat 10 sampai 11 mengutip Yesaya 45 ayat 23 tentang Yahweh dan menerapkannya kepada Yesus. Sehingga kata Yunani Kyrios dalam Septuaginta adalah terjemahan dari nama Yahweh. Jadi pengakuan Yesus sebagai Tuhan adalah reinterpretasi atau penafsiran kembali monoteisme Yahudi, bukan adopsi politeisme pagan. Ya. Nah, disinilah misunderstandingnya, salah paham dari orang-orang yang menuduh. Ya. Nah, yang kelima, secara historikal, ya, gereja mula-mula justru dituduh ateis oleh dunia pagan, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tahu. Jadi gereja mula-mula yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, ya, itu dituduh ateis oleh dunia pagan karena menolak politeisme Romawi. Nah, bagaimana mungkin bisa Trinitas Kristen itu agama pagan atau dipengaruhi paganisme? Orang Kristen menolak menyembah dewa-dewa kekaisaran yang menyebabkan penganiayaan kekristenan pada waktu itu. Nah, jika Trinitas adalah sinkretisme pagan, justru tidak akan ada konflik dengan dunia pagan pada waktu itu. Ya. Yang terjadi ialah kepercayaan kepada Allah Trinitas itu, doktrin Trinitarianisme itu, ya, justru, ya, dituduh oleh ateis dunia pagan karena menolak politeisme Romawi. Itu Bapak Ibu, ya. Inilah fakta sejarah menunjukkan kebalikannya. Iman Kristen dianggap eksklusif dan radikal, ya. Sehingga pada waktu itu, ya, para ateis, ya, para orang-orang Romawi pada waktu itu memiliki agama politeisme, ya, justru menuduh orang Kristen itu ateis. Ya, menuduh orang Kristen itu ateis. Ya, orang-orang pagan ini, justru penyembah-penyembah banyak dewa ini justru menuduh orang Kristen ateis karena mereka adalah monoteisme Yahudi. Ya. Ya. Yang keenam, ya, penggunaan istilah filsafat Yunani dalam formulasi Trinitas, ya, itu tidak berasal atau asal-usulnya itu tidak berarti dari filsafat. Ya. Penggunaan istilah filsafat Yunani, terminologi Trinitarian dalam formulasi Trinitas tidak berarti asal-usulnya dari filsafat. Ya. Istilah seperti ousia, istilah Yunani seperti ousia, ya, yang berarti esensi, dan hypostateis, ya, hypostateis yang berarti pribadi, ya, digunakan karena gereja membutuhkan bahasa konseptual untuk menjelaskan iman terhadap bidat. Ini serupa dengan penggunaan bahasa ilmiah modern untuk menjelaskan fenomena alam tanpa berarti fenomena itu sendiri berasal dari ilmu tersebut. Filsafat adalah alat, bukan sumber wahyu, Bapak Ibu. Ya. Jadi istilah itu sendiri hanya sebagai instrumen, ya, bukan sumber dari wahyu konsep Trinitarianisme itu. Ya. Nah, untuk menjelaskan konsep Trinitas dalam wahyu Alkitab yang diwahyukan dalam Alkitab, maka digunakanlah terminologi atau istilah-istilah filsafat, ya. Itu, ya. Tapi filsafat itu sendiri bukan sumber wahyunya, ya. Itu hanya alat atau instrumen untuk menjelaskan doktrin Trinitas, ya. Sehingga, ya, bisa dijelaskan, ya. Dan ini digunakan untuk melawan bidat-bidat pada saat itu, ya. Kemudian yang ketujuh, yang berikutnya, yang ketujuh, secara filosofikal logikal, tuduhan bahwa Trinitas berasal dari paganisme mengandung kesalahan kategori error, ya. Jadi mengandung kesalahan kategori. Argumen tersebut mengasumsikan bahwa kesamaan simbol atau struktur berarti sama esensi. Nah, dalam logika komparatif agama, Bapak Ibu, kesamaan fenomenologikal tidak membuktikan hubungan kausal, sama sekali tidak.
Misalnya banyak budaya memiliki cerita banjir, tetapi itu tidak berarti semua berasal dari satu mitologi yang sama. Ya. Jadi tuduhan Trinitas berasal dari paganisme itu mengandung kesalahan kategori, namanya dalam logika, kategori error, ya, kesalahan logika. Ya. Yang kedelapan, secara teologikal Trinitas memiliki karakter unik. Ini, Trinitas memiliki karakter unik yang tidak ditemukan dalam agama pagan, yaitu kesatuan esensi dengan pluralitas pribadi yang satu koeterna, sama-sama kekal dalam keberadaan, dan yang kedua koesensial, memiliki hakikat atau esensi yang sama. Tidak ada sistem pagan yang memiliki konsep homosios atau kesatuan ontologikal sempurna dalam pluralitas pribadi. Ini menunjukkan orisinalitas teologikal Kristen yang berakar dalam Wahyu Kristen. Jadi doktrin Trinitas itu orisinal teologis Kristen. Ya. Sama sekali bukan mengadopsi dari pagan. Tidak ada pengaruh dari agama pagan. Ya. Itu. Ya. Yang berikutnya, yang ke-9, secara soteriologikal, Trinitas muncul dari kebutuhan jemaat pada waktu itu, orang Kristen pada waktu itu, untuk menjelaskan pengalaman keselamatan di dalam Kristus dan Roh Kudus. Orang Kristen mula-mula mengalami Yesus sebagai Tuhan yang menyelamatkan, dan Roh Kudus sebagai kehadiran ilahi dalam mereka. Nah, doktrin Trinitas itu lahir sebagai refleksi atas pengalaman ini. Jadi asalnya eksistensial dan wahyu, bukan spekulatif atau mitologi pagan. Itu Bapak Ibu, ya. Nah, ringkasnya begini. Ya, ringkasnya begini, bisa dikonklusikan, tuduhan bahwa Trinitas berasal dari paganisme tidak memiliki dasar. Kenapa dikatakan tidak memiliki dasar? Karena satu, monoteisme Yahudi menjadi fondasi dari Trinitarianisme Kristen. Yang kedua, ya, monoteisme Yahudi itu menjadi fondasi dari Trinitarianisme Kristen, yang dimana monoteisme Yahudi itu menolak pagan. Ya. Yang kedua, Perjanjian Baru menunjukkan perkembangan organik. Ya, perkembangan organik sehingga lahirlah yang disebut dengan doktrin Trinitas berdasarkan wahyu di dalam Perjanjian Baru. Yang ketiga, sejarah gereja menolak politeisme. Lah, bagaimana mungkin Trinitarianisme itu berasal atau dipengaruhi pagan? Dan yang keempat, konsep Trinitas secara ontologikal itu unik dibanding triad pagan. Seperti saya kasih contoh tadi, berbeda dari Trimurti, berbeda dari triad Mesir. Ya. Dengan demikian, Trinitas adalah doktrin wahyu yang dirumuskan gereja, ya, untuk menjelaskan pengalaman keselamatan dalam Kristus oleh Roh Kudus dalam kerangka monoteisme Alkitab, bukan hasil sinkretisme agama pagan. Itu.